Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, segenap penyebar kebaikan rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan bulan haji, marilah kita sejenak bertafakkur, bertolabul ilmi, agar supaya kita mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan keilmuan, baik ilmu dalam syariat, hakikat maupun ma'rifat. Salah satunya, marilah kita untuk belajar bersama dalam memahami beberapa penyakit yang menyelinap dalam hati kita, sehingga kita tidak mampu untuk mempunyai sifat atau mempunyai karakter yang atau mempunyai akhlak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan masyarakat maupun dalam pandangan agama, karena dalam hati kita masih tersimpan beberapa penyakit yang ada di dalam hati kita, dan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjauhkan hambanya kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya, karena hatinya tertutup, mendapatkan hijab, sehingga tidak bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memahami hakikat dalam kehidupan yang telah Allah ciptakan, sehingga hati kita, diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, suatu kebanggaan apabila kita menjadi orang yang baik di mata Allah, baik di mata manusia, baik di mata lingkungan kita, dan baik menurut ajaran agama kita. Hadirin rahimakumullah, jadi hati merupakan jendela kehidupan. Dengan hati kita dapat memahami berbagai hal. Dengan hati kita bisa merasakan berbagai kenikmatan. Dengan hati kita mengerti niat dan ketulusan seseorang maupun diri sendiri. Dalam hati kita pun juga bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, dengan catatan hati yang jernih, hati yang bersih dari noda-noda penyakit, sebagaimana hati-hatinya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya orang-orang yang selalu bersyukur, selalu beribadah, berzikir, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita terpancar nur cahaya Allah, sehingga hati kita bisa ma'rifat, bisa mengetahui berbagai hakikat yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan di sekeliling kita. Maka dari itu kita harus menghindari berbagai penyakit yang menyelimuti hati kita. Ada hampir 100 penyakit yang meracuni hati kita, sehingga hati kita lemah untuk bermakrifat, berhakikat terhadap berbagai hal yang Allah ciptakan. Hadirin muslimin rahimakumullah, penyakit hati yang pertama yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik pun sangat dijauhi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Syirik pun sangat dihindari oleh para nabi, para aulia, para rasul, para kekasih Allah, para wali, dan para kaum sufi yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai hati kita terjangkit penyakit syirik, merasa ada yang lebih hebat daripada kehebatan Allah Azza wa Jalla, merasa ada yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit melainkan Allah Azza wa Jalla, melainkan ada orang yang lebih hebat, merasa ada dukun, merasa ada paranormal yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita hindari penyakit hati yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kufur atas berbagai nikmat, tidak pernah bersyukur, ingkar atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur ini pun juga sangat dibenci oleh Allah dan diancam bahwasanya barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh azabku teramat pedih. Allah pun mengancam. Para malaikat pun juga tidak suka terhadap orang-orang yang kufur, para nabi, para rasul, para aulia, para sufi yang berusaha menjernihkan hatinya, berusaha keras sekuat tenaga untuk menghindari sifat kufur atau penyakit hati ini. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yaitu nifak atau khianat. Ini pun juga penyakit hati yang bisa mengotori, menodai hati kita. Yang keempat, cinta dunia. Ini pun juga penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa meracuni hati kita, mengotori, sehingga tidak bisa mendekat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, tidak bisa memahami hakikat-hakikat yang Allah ciptakan dalam dunia ini, sangat cinta dunia. Maka dari itu, jangan sampai kita mempunyai penyakit cinta dunia. Boleh harta kita melimpah, boleh rumah kita bak istana, boleh anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tapi dalam hati kita tidak terpaut cinta dunia sekecil apapun. Yang kelima, takut mati. Ini pun juga penyakit hati. Banyak di antara kita yang takut akan kematian. Karena apa? Karena takut-takutnya kita, seberani-beraninya kita, mati adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di zaman azali. Yang keenam, mempunyai sifat dendam. Di barang siapa yang masih dalam hatinya terbersit sifat dendam terhadap apapun, baik kebaikan maupun ketidakbaikan, dendam adalah salah satu penyakit hati yang harus kita jauhi. Yang ketujuh yaitu penakut. Penakut ini pun juga salah satu penyakit hati. Takut terhadap apapun, takut terhadap situasi apapun, takut terhadap siapapun. Penyakit hati yang harus kita jauhi. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya ujub. Ujub ini juga penyakit hati yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita mempunyai sikap ujub. Selanjutnya yaitu mempunyai sifat kikir, pelit. Selanjutnya yaitu bakhil. Ini pun juga termasuk penyakit hati yang menjauhkan kita, menjauhkan diri kita bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang selanjutnya yaitu suka marah.
tidak stabil emosinya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tensinya naik. Ini pun juga penyakit hati yang harus kita jauhi. Yang ke-14, cinta akan pujian. Ini pun juga tidak kalah bahayanya, bisa mengotori hati kita. Berbuat baik tapi suka dipuji. Yang selanjutnya yaitu riya terhadap amal-amal perbuatannya. Sum'ah, itu pun juga penyakit hati yang sangat membahayakan. Ketika beribadah, kita beramal, mereka senang kalau amalnya, ibadahnya itu didengar oleh orang lain. Selanjutnya sifat tamak, ini pun juga penyakit hati yang harus kita jauhi. Suka pemberian orang lain, takabur, itu pun juga penyakit hati yang harus kita jauhi. Berbohong, itu juga penyakit hati yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita terbiasa berbohong. Meskipun hal-hal yang kecil, jangan terbiasa hati kita membiasakan berbohong. Keras hati, lalai, iri, dengki, zalim, meminta-minta, taklid buta, mengikuti tanpa tahu alasannya. Itu pun juga termasuk penyakit hati. Ketika kita beribadah harus tahu dasar-dasarnya, jangan hanya taklid. Menurut si A begini, menurut si B begini, tanpa tahu landasan hukumnya. Suka menipu, berbuat bid'ah, keluh kesah, malas beribadah, tergesa-gesa, sumpah serapah. Itu penyakit-penyakit yang harus kita jauhi. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai hati kita terbersit sifat-sifat yang dianggap kotor oleh agama kita itu. Tidak bertawakal, itu pun juga membuat hati kita keluh kesah karena tidak bisa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya terjadi, tercipta hanyalah Allah yang berkehendak. Tawakkaltu 'ala Allah. Masih suka fitnah, itu pun juga penyakit hati. Membangkang, banyak bicara, banyak makan, itu pun juga penyakit hati yang membuat hati kita keras, hati kita kasar karena banyak bicara, karena banyak makan. Masih suka memfitnah, membicarakan orang lain dengan tanpa fakta yang benar. Malas bersedekah, buruk sangka, banyak berjanji, berpikir picik, jarang berdoa. Itu semuanya membuat hati kita sangat keras, sangat kotor, sehingga susah untuk bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang kita sukai maupun nikmat yang tidak kita sukai. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menjauhi penyakit-penyakit hati, gemar maksiat, kultus individu, berbuat curang, meninggalkan jihad, berpangku tangan, masa bodoh dengan orang lain, menunda bertaubat, dengki, hasad, ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, sedih dengan kebahagiaan orang lain, senang dengan kesusahan orang lain. Itu masih banyak menjangkiti hati di antara kita semuanya. Maka dari itu, marilah setelah kita tahu bahwa itu semuanya adalah penyakit hati yang menyebabkan hati kita keras. Ketika hati kita keras, maka sikap kita akan menjadi kasar. Ketika sikap kita kasar, maka tidak mungkin kita akan bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, tadi masih banyak lagi penyakit-penyakit yang menyelimuti hati kita. Merasa aman dari azab Allah, jarang untuk mendekat ke majelis-majelis zikir, bersantai-santai dalam beramal solih, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, malas mempelajari kitabullah, belajar Al-Quran hanya membaca saja, sudah merasa cukup, tidak tahu, tidak mau mendalami apa yang tersurat dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan. Gengsi yang tidak proporsional, dayus, tidak memiliki rasa cemburu, mengumbar pandangan, salah dalam bergaul, berlebih-lebihan atau hulu, menganggap sepele dan suka meremehkan orang lain, putus asa dari rahmat Allah, meninggalkan orang solih, banyak bergaul dengan wanita, mencari-cari kesalahan orang lain, suka membuang-buang waktu, pesimis dalam menghadapi kehidupan. Itu semua penyakit-penyakit hati yang sering dilakukan oleh banyak orang. Karena salah satunya tidak mengetahui bahwa itu adalah bisa mengotori hati kita, bisa mengeraskan hati kita. Ketika tidak tahu maka dianggap wajar. Sehingga kita tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya bisa dilakukan oleh para nabi, para aulia, para wali, kita semuanya berkemungkinan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tahu jalannya dan mau untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya mengetahui berbagai penyakit hati yang menutupi hati kita. Hati kita tidak terpancarkan oleh nur Allah, cahaya Allah. Hati kita kotor, hati kita keras. Karena di dalamnya ribuan penyakit yang menempel di dalam hati kita. Mudah patah harapan, banyak bertengkar, berdebat, ambisius terhadap jabatan, mudah putus asa, panjang angan-angan, condong pada kekufuran, bermukim di negara kafir, itu pun juga bisa menyebabkan hati kita keras, hati kita kotor, meminta bantuan kepada setan maupun dukun maupun paranormal. Lebih mementingkan penampilan lahir agar dianggap oleh orang lain sempurna, agar dianggap oleh orang lain dermawan, agar dianggap oleh orang lain. Tapi tidak terlahir dalam hatinya, terlalu sensitif yang tidak pada tempatnya, sibuk dengan kesalahan orang lain, tergantung dengan orang lain, meninggalkan jamaah ilmiah, mengungkit-ungkit pemberian orang lain. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhi. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk meninggalkan sifat-sifat yang menyebabkan hati kita keras, hati kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit hati kadang kita anggap sepele, padahal itu semuanya menyebabkan diri kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada problem dalam kehidupan ini. Mendapatkan ujian, kita sandarkan kepada Allah, berdoa, berusaha. Itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dilepaskan, tidak mungkin di dunia ini tidak ada obat. Maka kalau kita bisa menjauhi penyakit-penyakit hati ini, dalam menjalani hidup ini akan terasa nyaman.
kita ikhlas kepada Allah, selalu bersyukur atas berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, berdoa, berusaha. Setelah itu kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita semuanya berusaha menjauhi penyakit-penyakit hati yang sudah nempel dalam diri kita agar supaya kita mampu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab dalam hati kita, tabir dalam hati kita, tersingkap, kita bisa mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermakrifat, berhakikat, mengetahui berbagai hal yang Allah ciptakan, memahami berbagai hal yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, sehingga hidup kita terasa nyaman karena bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.